rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Makasih. Ini udah diperiksa apa gimana? Sedikit aja. Ada berapa pertanyaan mungkin? Sedikit aja. Sudah. Dokter Rumah Sakit Fatmawati akan menyampaikan kondisi pada saat pemeriksaan jenazah secara luar. Belum membuyar sepenuhnya, kabut duka yang menyelimuti hati keluarga usai mengucap selamat tinggal kepada almarhumah Lula Lafhah untuk selamanya. Perih luka yang dalam menyayat masih begitu terasa di hati orang-orang terdekat. Namun miris, kepergian almarhumah Lula Lafhah pada tanggal 23 Januari 2026 silam tak hanya menyisakan kesedihan, tetapi juga misteri dan tanda tanya besar. Dan kini, pihak kepolisian tengah mendalami secara teliti guna menyingkap tabir di balik kabar pilu wafatnya sang selebgram. Mulai dengan mengumpulkan bukti hingga memanggil saksi. Terbaru, giliran pihak keluarga almarhumah Lula Lafhah yang akan diagendakan untuk menjalani pemeriksaan. Lantas, apa yang sebenarnya mendorong pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang tua almarhumah? Terkait perkembangan kematian selebgram Lula, kami sampaikan bahwa Polsek Kebayoran Baru beserta penyelidik dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah mendalami beberapa rangkaian peristiwa. Artinya dari mulai penemuan jenazah pertama sampai dengan pengolahan barang bukti, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Kan polisian kan lagi meneliti penyebab kematiannya apa ya, tergantung hasil temuan lah. Ya, mungkin dari pihak kepolisian ada kecurigaan. Apakah itu curiga atau hanya untuk membuat laporan yang lengkap, saya nggak tahu. Memang belum diketahui secara pasti alasan dari pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga almarhumah Lula Lafhah. Namun yang pasti, pihak kepolisian telah berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Salah satunya yang dialami oleh sosok Adita Badaskara alias Ara selaku manajer dari almarhumah Lula Lafhah. Menariknya, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Adita Badaskara berhasil menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu yang terbilang singkat, Adita dimintai keterangan lebih dari 1 kali. Usai sebelumnya menjalani pemeriksaan pada hari Senin silam, Adita kembali dipanggil memenuhi panggilan pada Rabu tanggal 28 Januari kemarin. Lantas seperti apakah hasil pemeriksaan lanjutan sang manajer? Pemeriksaan atau gimana, Kak? Dikit, Kak, statementnya, Kak. Tunggu aja ya nanti ya. Berarti belum ya? Masih ya? Polisi bakal ada keluarga. Ini udah selesai berarti, Kak, ya? Ada keluarga juga akan diperiksa bagaimana, Kak? Makasih. Ini udah diperiksa apa gimana? Sedikit aja. Ada berapa pertanyaan mungkin, Kak? Sedikit aja. Udah Ada berapa selesai? pertanyaan? Udah selesai. Udah. Berapa nanti? Dan jadi kamu. Ada berapa pertanyaan, Kak? Sedikit, Kak. Apa sih, Kak, yang bikin Kakak bungkam, Kak? Yang lihat surat pemanggilannya itu rekan saya. Saya hanya mendampingi untuk hari ini aja. Diperiksa dari jam berapa nih? Jam 10, 11 kayaknya. Alasan pemanggilannya apa, Bang? Klarifikasi soal
terkait dengan perkara meninggalnya almarhum Lula. Nah, ini kurang tahu tuh, itu tanya ke penyidik. Kan pasti kan kalau ada berita acara klarifikasi, otomatis kan masih ada delik yang ingin dicari, kan begitu. Nah, delik itu makanya dipanggil, diperiksa untuk dibuatkan rekonstruksi apakah peristiwa ini ada delik hukumnya atau tidak, kan begitu. Saat ini saya juga mencoba, kita menghormati dari saudari LL ya. Di sini beliau juga kita masih duka di sini. Jadi saya rasa kita tetap kembali kepada tempat kejadian perkara. Di situ ya kita bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya harap juga rekan-rekan tidak memberikan misinformasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan asumsi-asumsi yang akan nanti menimbulkan perspektif negatif. Sorotan yang sama tajamnya turut tertuju pula pada sosok Reza Arab Octavian selaku kekasih dari almarhumah Lula Lafah. Pasalnya, belum lama ini pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan telah menguak fakta mengejutkan, di mana Arab diketahui berada di tempat kejadian perkara pada malam nahas itu. Hal itulah yang membuat pertanyaan kian menggelitik di benak publik. Terkait semua itu, sang YouTuber sendiri telah dicecar 30 pertanyaan oleh penyelidik ketika menjalani pemeriksaan pada hari Senin 26 Januari hingga dini hari keesokan harinya. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Punten banget ini Mas, lagi berduka, sumpah. Punten. Sebentar aja Pak. Kalau persoalan Reza Arab, otomatis kan tanya ke kuasanya dia aja, karena saya kurang paham, saya nggak berkomunikasi juga sama mereka. Ara kenal sama Arab? Ya kenal kayaknya. Kayaknya. Saya belum tanya juga ke Arab, kenal nggak sama Arab gitu. Sampai saat ini kita masih dalami semuanya, jadi kita masih menunggu mohon waktu dari penyidik, dari rekan-rekan, terus membantu doa dan mendukung ada informasi-informasi dari rekan-rekan yang dibutuhkan, baik dari rekan-rekan media maupun luar kepada kepolisian, sangat berguna bagi kami. Sampai saat ini kita masih mendalami, dalam proses penyelidikan ini kita memastikan apakah ada peristiwa pidana. Itulah namanya di penyelidikan di sini. Kita maksimalkan dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kita menggunakan scientific investigation. Di sisi lain, langkah pendalaman yang tengah ditempuh tak hanya mendorong pihak kepolisian untuk memeriksa orang-orang yang berada di TKP, tetapi juga terhadap beberapa dokter dan tenaga ahli kesehatan. Ya, dalam konferensi pers yang diselenggarakan kemarin, Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menguak rencana untuk memeriksa dokter berinisial R yang mengeluarkan surat keterangan kematian, serta dokter yang melakukan visum luar terhadap raga almarhumah Lula Lafah. Tak berhenti sampai di situ saja, pihak kepolisian pun menjelaskan rencana lanjutan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak Rumah Sakit Pondok Indah terkait surat riwayat medis yang ditemukan di TKP. Kita juga meminta keterangan dari pihak dokter Rumah Sakit Fatmawati yang melaksanakan pemeriksaan visum luar terhadap jenazah. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter R yang mengeluarkan surat keterangan kematian, termasuk kita juga melakukan pemeriksaan meminta keterangan pada Rumah Sakit Pondok Indah terkait tentang riwayat medis dari almarhumah. Kita menyampaikan bela sungkawa terhadap kejadian yang menimpa ini. Semoga keluarga almarhumah diberikan kekuatan dan ketabahan. Kita juga mengirim, kami juga mengirim beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa. Ini juga masih dalam proses pengolahan uji barang bukti oleh laboratorium forensik. Kita semua menunggu
Kami berharap teman-teman media dan publik juga pasti pihak kepolisian akan sangat transparan terhadap informasi perkembangan terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nanti akan setelah hasil laboratorium forensik keluar, kami akan melaksanakan konferensi pers secara komprehensif dengan menghadirkan dari Kementerian Kesehatan, laboratorium forensik, dokter yang memeriksa riwayat medis maupun visum luar terhadap jenazah. Panjangnya deretan rencana pemeriksaan yang disuarakan pihak kepolisian tentunya mencolok perhatian publik. Pasalnya, hal itu terasa kontras dengan sikap keluarga yang tampak berupaya keras mengikhlaskan kepergian almarhumah Lula. Sikap yang terlukis dengan jelas dengan bagaimana pihak keluarga yang sampai memberikan keterangan secara tertulis kepada pihak kepolisian untuk menolak adanya proses otopsi terhadap raga almarhumah. Terkait hal tersebut, advokat kenamaan Deoli Payumara pun angkat bicara dan memberikan pandangan. Ia menjelaskan bahwa bila pihak kepolisian berhasil menemukan kejanggalan dalam perkara, mereka berhak melakukan atau mengambil sikap, terlepas dari seperti apa keluarga menanggapinya. Semua itu demi memenuhi hak almarhumah sebagai warga negara. Jadi kalau satu kematian yang kemudian dipersangkakan oleh pihak kepolisian bahwasanya ada kejanggalan, tentunya ini akan diproses karena kematiannya kan di apartemen. Di apartemen tentunya kan ada CCTV juga. Kemudian ada keterangan-keterangan dari saksi-saksi juga. Kemudian kalau dari pembuktian dan dari keterangan itu ternyata ada dugaan kejanggalan atau kematian yang tidak wajar, tentunya walaupun seseorang sudah meninggal dan kemudian dikubur, polisi punya kewenangan untuk menggali kuburnya, melakukan otopsi ulang atas perintah undang-undang, bukan atas perintah keluarga. Memang biasanya keluarga itu tidak mau diotopsi, tapi kalau ditemukan adanya dugaan atau kejanggalan kematiannya, penyebabnya masih berkemungkinan ada pidananya, tentunya pihak polisi bisa melakukan penyidikan, karena ini persoalannya adalah bukan persoalan terkait dengan keluarga, tapi terkait dengan warga negara, begitu. Jadi si ini kan warga negara Indonesia, di mana ada hak-hak publik dan kewajiban publiknya. Kalau dia meninggal, tanggung jawabnya selain tanggung jawab keluarga, negara juga bertanggung jawab untuk meluruskan kematiannya. Bahkan kalau keluarga misalnya ada seseorang meninggal, keluarganya tidak menguburkan, akhirnya yang akan menguburkan adalah negara, gitu. Kalau keluarga tidak ada, yang ngurus proses-proses penguburan kalau seseorang meninggal, kalau keluarga tidak ada adalah negara juga. Jadi terhadap seseorang ada kaitannya dengan keluarga, ada kaitannya dengan keluarga negaranya. Nah, kalau meninggalnya tidak wajar, kalau keluarga tidak mau otopsi, tapi dia sebagai warga negara Indonesia, negara wajib melakukan otopsi kalau diduga ada ketidakwajaran dalam proses kematiannya. Terlepas dari saksi-saksi yang dijadwalkan untuk hadir menjalani pemeriksaan, pihak kepolisian sendiri telah berhasil mengamankan setumpuk bukti dari tempat kejadian perkara. Meliputi rekaman CCTV, obat-obatan, serta surat rekomendasi rawat jalan dari Rumah Sakit Pondok Indah, tempat almarhumah menjalani pengobatan terkait penyakit yang diidapnya. Semua bukti yang didapatkan kini telah berada di laboratorium forensik demi menjalani pemeriksaan. Dan bila pihak kepolisian berhasil menarik kesimpulan, semua akan disampaikan secara terbuka lewat konferensi pers. Selain itu, penyidik juga melakukan uji laboratoris terhadap beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP. Sekarang, barang bukti tersebut dikirimkan ke laboratorium forensik Baris Krim Polri. Kami mohon waktu, mohon bersabar. Nanti lengkapnya, update akan disampaikan. Kami juga menunggu dari Polres Jaksel bagaimana temuan faktanya. Saya mohon waktu rekan-rekan, mohon bersabar. Nanti akan disampaikan secara komprehensif setelah
fakta-fakta kita kumpulkan secara lengkap ya. Itu nanti. Kami lagi konfirm antara fakta, keterangan saksi, temuan, CCTV, supaya tidak simpang siur nanti. Dan selama ini yang berkembang supaya tidak simpang siur. Tapi mohon waktu, akan kami sampaikan secepatnya begitu fakta-fakta terkumpul dengan lengkap. Kami akan sampaikan secara komprehensif. Seperti yang kita tahu, apabila ada seseorang mati tanpa adanya satu kekerasan, maka bisa diindikasikan berhentinya jantung. Itu yang dari kita medis. Namun yang kita tahu di TKP itu ada beberapa tanda kutip obat-obat yang memang kita nggak bisa sebutkan karena itu masih dalam dugaan. Intinya adalah bahwa selegram ini dikatakan jantungnya terhenti. Polisi kita harap bekerja profesional dan bisa menerangkan kepada masyarakat terkait kematian daripada Lula Lava ini. Karena bukan apa-apa, selegram ini masih sangat muda dan sangat potensial. Apalagi kalau dihubungkan oleh Reza Arab, sang kekasihnya. Itu pendapat saya, agar tidak ada pro dan kontra. Ayolah kita bijak, ya, kita membangun simpati, membangun empati terhadap orang yang sudah meninggal. Jangan bias kita berasumsi, menuduhkan. Ini kan meninggalkan rekam digital kepada keluarga. Kalau kita ingin menyatakan akibat kematian akhirnya harus dilakukan otopsi. Itu scientific investigation yang harus kita lakukan. Tetapi nanti pada saat rilis konferensi pers, dokter Rumah Sakit Fatmawati akan menyampaikan kondisi pada saat pemeriksaan jenazah secara luar, tidak melakukan bedah mayat. Pasti kan kami sampaikan, pasti kami akan dalami, pasti akan kami sampaikan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.